Yang pertama itu ada teori hukum pembangunan. Pada dasarnya dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, salah satu teori yang mengundang banyak atensi adalah teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atjaya. Ada beberapa faktor krusial. Yang pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, maka hakikatnya jika diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang sesuai pluralistik. Yang kedua, secara dimensional, maka teori hukum pembangunan tersebut memakai kerangka acuan pada pandangan hidup atau way of life masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma, asas, lembaga, dan kaidah yang terdapat dalam teori pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure atau struktur, culture ataupun kultur, dan substance ataupun substansi. Yang ketiga, pada dasarnya teori pembangunan tersebut memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau law as tool social engineering, dan hukum sebagai sesuatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Yang kedua, ada namanya teori ilmu hukum progresif. Mungkin sebagian orang belum tahu apa itu teori ilmu hukum progresif. Gagasan tersebut pada intinya, hukum progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Disarankan tidak hanya untuk rule making, rule abiding, tapi rule breaking. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, tidak hukum, teori hukum, serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan rule breaking tersebut. Yang ketiga ada namanya teori hukum integratif. Menurut Romli Atmasasmita, teori hukum integratif merupakan perpaduan antara teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi dari konsep hukum menurut HLA Hart. Hal ini karena Hart menekankan pentingnya rule of reconnection dalam konsep hukum dibandingkan dengan primary rules yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang. Teori hukum integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokratif dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jika ditarik dengan benang merah, ketiga teori tersebut, hukum pembangunan dan teori hukum progresif serta teori hukum integratif, memiliki kecenderungan yang sama, yaitu bahwa hukum hendaknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ketika dikaitkan dengan keindonesiaan, maka pemikiran ketiga teori tersebut dilandaskan pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila, sebagai pandangan hidup. Halo. Halo. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Nuzul. Namanya Nuzul. Oke. Bang Nuzul mau nanya nih, Bang. Apa tuh? Menurut Abang bagaimana mengenai pembuatan hukum di Indonesia? Kalau pembuatan hukum di Indonesia sebenarnya secara teori sangat baik ya. Sangat baik. Oh, teori ya. Kalau prakteknya berarti enggak ya? Kalau praktek kayaknya masih kurang kali ya. Oh gitu. Iya. Kurangnya dari mana tuh kalau boleh tahu? Mungkin yang salah masih bisa dibenerin, yang benar masih bisa disalah-salahkan. Oh begitu. Jadi banyaknya belum ketidakadilan masih banyak. Oke, berarti menurut Abang di sini penegakan hukum Indonesia masih belum mumpuni untuk di Indonesia ini? Untuk penegakannya belum, tapi secara teori sudah baik. Oke, tapi nggak semua disamaratakan kan? Benar sekali. Berarti ada beberapa yang penegakan hukumnya kurang tepat gitu ya? Benar. Oke, kalau gitu. Thank you ya, Bang. Sama-sama. Kalau menurut saya pembuatan hukum di Indonesia udah stabil sih sejauh ini dari pembuatan hukum itu sendiri ya menciptakan sanksi-sanksi dan lainnya yang memang udah sesuai gitu. Hanya saja kalau untuk penegakan hukum di Indonesia-nya
saya Tobi. Menurut saya pembentukan hukum di Indonesia itu masih kurang. Karena kenapa? Karena masih terdapat tuh peraturan-peraturan yang ambigu. Dan untuk penegakan keadilan di Indonesia menurut saya itu masih kurang merata. Karena kenapa? Karena kadang ada yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu mungkin menurut saya begitu ya, teman-teman. Kebanyakan hukum di Indonesia dibuat dengan cara yang kurang matang, dalam artian dalam perumusan peraturan hukum tersebut tidak dipersiapkan secara jelas seperti apa implementasi terhadap aturan-aturan yang ada di dalamnya, sehingga berdampak pada penegakan yang sulit. Dalam artian ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum yang dibuat, peran-peran penegakan hukum ini sulit untuk dilihat secara nyata oleh kita, karena dalam peraturan sendiri tidak dijelaskan dengan gamblang sejauh mana batasan seorang penegak hukum dapat bertindak untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat di dalam sebuah aturan hukum. Contoh yang paling sederhana adalah kita melihat di undang-undang tentang, sebagai contoh kita bisa lihat di sini di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 199 tentang poin pelanggaran, ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, itu poin pertama, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan rokok ke negara kita di NKRI. Berarti kan memasukkan rokok tuh di sini dilarang, tapi dilanjutkan lagi di selanjutnya dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar. Nah, jadi di sini pada pada poin pertama diberikan aturan jelas bahwa tidak boleh dimasukkan rokok ke dalam NKRI. Tapi sepanjang dicantumkan gambar peringatan kesehatan boleh. Dan apabila terjadi pelanggaran dalam artian tidak dicantumkan gambar peringatan kesehatan ini, akan ada pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini kan akan mempersulit penegakan hukum. Kenapa saya bilang akan mempersulit penegakan hukum? Karena sejatinya untuk masalah rokok, itu juga ada aturan tentang cukai rokok ya. Dan diatur di dalam undang-undang tentang cukai rokok. Rokok itu ada cukainya. Ini berarti NKRI, negara kita secara ekonomi mengakui bahwa rokok adalah salah satu komoditas yang bisa menjadi pemasukan pendapatan negara. Tapi di undang-undang kesehatan kita lakukan pembatasan yang sedikit abu-abu kalau menurut saya, karena dalam aturan ini dilarang, tapi sepanjang ketentuan A terpenuhi, maka pelarangan ini tidak berlaku. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana pembuatan hukum di negara kita adalah sifatnya masih 50% mengikat ya. Karena di dalam aturan ini kita bisa lihat saja secara langsung, diberikan suatu pelarangan, tapi diberikan pembatasan atau wajaran apabila terpenuhi satu ketentuan. Dan ini akan berdampak pada penegakan hukum yang abu-abu, karena penegak hukum bisa saja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bisa mengacu kepada Undang-Undang tentang cukai terhadap legalitas objeknya tadi, si rokoknya itu. Jadi di sini kita temukan ambiguitas karena pembuatan hukum yang seperti ini. Model pembuatan ini menyebabkan penegakan hukum yang ambigu. Kurang lebihnya begitu.